Selamat siang teman-teman semua. Hari ini 26 Maret 2020. Saya akan bagikan sedikit sharing berdasarkan dari apa yang menjadi pergumulan saya beberapa hari terakhir ini dan dari apa yang saya baca melalui Alkitab dan beberapa buku. Semoga sharingan ini menjadi berkat dan kekuatan buat teman-teman semua. Teman-teman, kita tahu belakangan ini dunia sedang diterpa satu masalah yang cukup berat oleh wabah virus yang mematikan. Virus COVID-19 ini cukup membuat dunia panik dan takut. Dan saya temui juga beberapa orang, bahkan tidak sedikit dari anak-anak Tuhan, orang Kristen yang mulai mempertanyakan, Tuhan itu ada apa enggak? Kalau Tuhan itu ada, kok Tuhan tidak menghentikan wabah ini? Kok Tuhan tidak tolong saya? Kok Tuhan biarkan menderita saya ini? Pertanyaan-pertanyaan sebenarnya menunjukkan bahwa iman orang Kristen sedang digoyahkan. Hari ini saya akan bagikan 4 hal bagaimana kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus bersikap. Yang pertama, protes. Apakah kita sebagai orang Kristen itu boleh protes atau tidak? Kita boleh nanya, gak? Protes, komplain sama Tuhan. Bagi saya, protes adalah bagian dari pergumulan iman. Dan iman Kristen yang sejati harus selalu bertanya atau mempertanyakan dan mencari terus pengenalan akan Dia ataupun pengertian. Saya ulang, iman Kristen yang sejati harus selalu bertanya atau mempertanyakan. Tetapi dia juga harus selalu mencari terus pengenalan akan Dia dan pengertian. Kalau kita bicara protes, kita lewat Alkitab, kita lihat tokoh Alkitab, beberapa tokoh Alkitab seperti kita sebut saja Daud. Daud dengan mazmur-mazmur yang indah. Banyak sekali mazmur-mazmur Daud di mana dimulai dengan pertanyaan seperti berapa lama lagi ya Tuhan? Mengapa? Dan juga kalau kita bicara Ayub, Ayub itu luar biasa. Dia berdebat dengan Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan, mempertahankan ketidakbersalahannya dia di hadapan Tuhan. Bahkan Yesus sendiri yang dalam wujud 100% manusia juga, pada saat di kayu salib dia bertanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bertanya itu baik. Dan menurut saya sebagai seorang Kristen kita harus bertanya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita harus lanjutkan aksi kita untuk mencari pengenalan akan Dia dan pengertian. Bahkan kalau kita punya hubungan yang baik dengan Bapa kita, saya pikir itu adalah hal yang wajar ketika seorang anak bertanya kepada bapaknya akan sesuatu yang dia tidak mengerti. Ketika kita bertanya, tapi kita mencari terus pengertian dan pengenalan akan Dia, percaya Tuhan pasti akan berikan jawaban Tuhan dan Tuhan akan menjawab. Matius 7:7 mengatakan, minta kamu akan diberikan, cari engkau akan mendapatkan. Ketuk pintu akan dibukakan. Ketika kita mau bertanya, ketika kita mencari Tuhan, pasti Tuhan sediakan. Kalau saya boleh bersaksi, bahkan titik pertobatan saya dimulai pada saat saya bertanya, apakah Yesus itu adalah Tuhan atau bukan? Jangan-jangan Yesus itu bukan Tuhan. Atau mungkin Yesus itu Tuhan orang lain, saya punya Tuhan yang lain. Tapi ketika saya mencari tahu, saya belajar terus, saya mencari tahu, akhirnya saya bisa bersaksi bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Dia adalah Tuhan yang benar, berkuasa dan hidup. Poin nomor 2, proses. Kita harus percaya semua yang terjadi saat ini adalah proses dari Tuhan. Saya berusaha coba cari arti kata proses dari Kamus Bahasa Indonesia. Ditulis bahwa proses adalah satu runtunan peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Yang dimana kalau saya terjemahkan, kira-kira proses adalah satu runtunan peristiwa atau kejadian untuk suatu perkembangan. Teman-teman, saat kita percaya bahwa Tuhan kita berkuasa, itu bukan berarti Tuhan dapat dengan semena-mena menggunakan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah kita atau menyelesaikan penderitaan kita. Bukan seperti itu caranya. Tetapi apa yang terjadi, kejadian-kejadian kita alami, baik itu penderitaan atau segala sesuatunya, kita harus percaya bahwa ini semua adalah rangkaian peristiwa untuk membentuk suatu perkembangan. Kalau kita bicara tentang proses, paling enak kita melihat cerita dari Yusuf. Kita tahu semua Yusuf, dia dimasukkan ke dalam sumur, dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Penderitaan tidak sampai situ. Dia harus dimasukkan dalam penjara atas kesalahan yang tidak pernah diperbuat dalam waktu yang lama.
Dan kita tahu ceritanya, pada akhirnya Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan pada akhirnya dia menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Tapi ini semua runtunan peristiwa. Bukan hanya runtunan peristiwa Yusuf sendiri, tetapi runtunan peristiwa dari juru minum, juru roti yang masuk penjara. Runtunan peristiwa dari Raja Mesir sendiri yang mendapat mimpi yang tidak bisa mengerti. Dan orang-orang pandai yang ada di Mesir tidak bisa menerjemahkan mimpi dari rajanya. Kita percaya bahwa ini semua adalah proses. Untuk apa? Untuk penggenapan rencana Tuhan. Rencana Tuhan yang pada akhirnya untuk menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada kita. Jadi teman-teman, janganlah kita melihat bahwa proses ini adalah penderitaan yang tidak baik. Sekedar kita melihat bahwa ini adalah kesulitan, tapi kita harus percaya bahwa ini semua adalah rangkaian peristiwa di mana nanti Tuhan akan menunjukkan betapa besarnya kasih-Nya kepada kita. Siapa kita manusia bisa berpikir jauh seperti Tuhan? Bahkan kita hanya bisa asumsi segala sesuatunya. Dalam beberapa bulan terakhir, berapa banyak agenda-agenda kita yang akhirnya batal karena wabah seperti ini. Saya pun juga ada agenda pekerjaan, ada agenda perjalanan yang rencana sudah dibuat dari tahun lalu. Tapi semuanya batal karena keadaan yang tidak memungkinkan ini. Kita bicara waktu malam tahun baru, begitu meriah perayaan malam tahun baru, di mana kita berharap besok tahun 2020 segala sesuatu lebih baik, kita akan happy. Tapi ternyata dalam beberapa jam saja ketika subuh, ternyata Jakarta diliputi banjir yang begitu besar. Kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Kita hanya manusia yang hanya bisa berasumsi. Jadi kita harus percaya ini semua adalah proses rangkaian peristiwa untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nomor 3, kita harus percaya masalah itu adalah sebagai pembentukan karakter kita. Gini teman-teman, kita semua tahu bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya secara sempurna. Segala penderitaan, keadaan yang tidak baik, itu semua hanyalah adalah akibat dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Tapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan sanggup membuat segala penderitaan kita, segala keadaan buruk yang kita alami, untuk membentuk karakter kita, untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Wah, Tuhan kita itu keren ya. Pada saat-saat seperti ini, karakter kita ini diuji. Kita tahu waktu Indonesia, pemerintah mulai mengeluarkan statement bahwa ada yang positif kena virus, Indonesia mengalami kepanikan luar biasa. Saya lihat ibu-ibu semua pada belanja ke supermarket, ke pasar, borong seperti tidak ada hari esok lagi gitu ya. Tidak memikirkan orang lain. Dan mulai pedagang-pedagang mulai menaikkan beberapa barang-barang yang pokok yang cukup laris dengan harga yang nggak masuk di akal. Bagaimana kita sebagai orang Kristen harus bersikap? Apakah kita harus ikut mereka? Atau kita harus percaya? Kita saat ini dibentuk karakter kita. Pada saat ini karakter kita diuji sebagai anak Tuhan. Ketika segala keadaannya baik-baik, kita tampil begitu saleh. Tapi pada saat seperti ini, apakah kita masih bisa menjadi terang? Kita harus buktikan karakter kita sebagai anak terang yang bisa menyinari banyak orang sekitar dan menunjukkan bahwa terang sesungguhnya adalah Yesus yang menjadi teladan dalam hidup kita. Teman-teman, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun belajar menjadi taat melalui penderitaan. Kita lihat Ibrani 5 ayat 8. Dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kita harus teladani Yesus. Kita harus belajar dari segala keadaan masalah penderitaan yang ada saat ini. Kita harus belajar. Kita dibentuk karakternya agar sama seperti Yesus. Teman-teman, untuk Tuhan melakukan mukjizat, untuk Tuhan menyembuhkan kita, untuk Tuhan melepaskan kita dari segala penderitaan, itu hanya sepetik jari bagi Tuhan. Betapa mudah. Bahkan untuk membelah laut saja cukup mengangkat tongkat ke atas dan laut terbelah, saudara. Mukjizat yang Tuhan lakukan bisa menyelesaikan segala masalah kita. Tetapi itu bukan poinnya. Yang Tuhan mau sebenarnya adalah supaya karakter kita dirubahkan, supaya wajah kita bisa memandang wajah Tuhan senantiasa, dan kita kembali kepada Bapa. Itu yang Tuhan mau. Pada saat itu mukjizat Tuhan akan terus terjadi dalam hidup kita. Poin 4 yang terakhir. Kita harus beriman
bahwa akan tiba saatnya, bahwa Tuhan akan datang untuk mengangkat kita, menyelamatkan kita, dan membebaskan kita dari segala penderitaan. Dari apa yang saya pelajari melalui Alkitab dan dari sejarah bangsa Israel, hari Tuhan saat terjadi melibatkan dua belah pihak. Yang pertama adalah mereka yang bukan umat Tuhan, yang kedua adalah mereka yang umat Tuhan. Cuman hasilnya beda di antara dua pihak ini. Bagi mereka yang bukan umat Tuhan, hari Tuhan datang sebagai penghakiman, hari penghukuman bagi mereka. Tetapi bagi umat Tuhan, hari Tuhan datang sebagai hari pembebasan, hari penggenapan janjinya terhadap kita. Pembebasan bukan bicara saja mengenai masalah yang ada saat ini, tetapi secara eskatologi, pembebasan juga bicara bahwa suatu saat nanti Tuhan akan datang kembali. Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan memuliakan kita, dan kita akan bersama Dia di surga nanti. Di mana posisi kita? Apakah kita sebagai umat Tuhan atau bukan umat Tuhan? Kalau kita sebagai umat Tuhan, kita harus percaya segala keadaan yang terjadi saat ini adalah hari di mana kita menantikan satu pembebasan, hari di mana kita percaya bahwa suatu hari Tuhan akan datang, mengangkat kita, membebaskan kita, memuliakan kita, supaya suatu hari kita bisa bersama Bapa di surga. Teman-teman, pada saat kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat, kita memperoleh keselamatan dalam bentuk kita memiliki kehidupan yang kekal. Masalah manusia paling utama dalam hidup ini apa sebenarnya? Kematian. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah manusia yang satu ini dari dulu sampai hari ini. Tetapi Yesus Tuhan, Dia membawa surga turun ke bumi melalui Yesus Kristus sendiri. Dia mati di kayu salib, menebus dosa kita semua, bangkit ke surga, menyediakan tempat buat kita, supaya memastikan bahwa kita, menjaminkan kita bahwa kita memiliki hidup kekal, dan suatu hari lagi kita tidak akan mengalami kematian kekal, tapi kita akan memperoleh kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Ketika kita mempunyai kehidupan kekal, apalagi yang kita perlukan dalam hidup ini? Saya rasa tidak ada lagi. Apapun yang terjadi, keadaan yang baik atau buruk menurut pandangan manusia, tidak akan pengaruhnya lagi buat kita, karena kita sudah mempunyai inti jawaban dari segala masalah kita, yaitu kita sudah memiliki kehidupan kekal. Teman-teman, mungkin beberapa dari teman-teman saat ini mengalami keadaan yang tidak baik. Mungkin mengalami ditinggal oleh orang-orang yang disayangi, atau mungkin saat ini menderita sakit. Teman-teman, please, pegang iman teman-teman semua, tetap kuat di dalam Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan selain Dia. Dia yang sanggup membebaskan kita. Dia yang mengangkat kita. Dia memberikan kita hidup yang kekal. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Adakan muka kita di hadapannya. Cari wajahnya. Karena yang Tuhan mau adalah supaya karakter kita dirubah. Bukan mengenai mukjizat yang terjadi. Mukjizat terjadi hanya sepetik tangan buat Tuhan Yesus. Begitu mudah Dia untuk menyelesaikan segala masalah kita. Tapi bukan itu masalahnya. Yang Dia mau adalah supaya karakter kita dirubah. Supaya sama serupa dengan Kristus. Kiranya sharing hari ini jadi berkat dan jadi kekuatan buat teman-teman semua. Saya minta teman-teman tetap beriman. Pegang iman teman-teman di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jawaban lain lagi selain Yesus Kristus. Percaya Tuhan Allah, Dialah Allah yang hidup, Yesus Kristus. Kita deklarasikan, bukan deklarasikan. Baik, sekarang ada deklarasi melawan virus corona, atau mungkin mendeklarasikan saya sebagai anak Tuhan tidak akan kena virus corona. Tidak seperti itu. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang kena virus corona. Bahkan ada yang meninggal, hamba-hamba Tuhan, karena virus ini. Tidak seperti itu. Tapi kita harus deklarasikan. Kita harus pastiin kepada Tuhan. Aku declare. Aku pastikan. Aku deklarasikan. Bahwa aku adalah anakmu. Dan aku akan setia kepada Engkau sampai pada akhirnya Tuhan. Sebab Engkau adalah Tuhanku yang hidup. Yang telah memberikan aku hidup yang kekal. Teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat dan tetap beriman di dalam Yesus Tuhan. Amin.